yang lagi viral sejak kemarin. Ya, Miftah Maulana Habibur Rahman. Udah ngedatenginnya mahal-mahal, datang ke lokasi pengajian cuman untuk mengolok-olok seorang penjual es teh. Ini lu pada gila kali ya? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini dari yang lagi viral sejak kemarin. Ya, Miftah Maulana Habibur Rahman. Udah ngedatenginnya mahal-mahal, datang ke lokasi pengajian cuman untuk mengolok-olok seorang penjual es teh. Ini lu pada gila kali ya? Coba bayangin. Udah datengin orang ini untuk berceramah, niatnya kan untuk berceramah, datengin mahal-mahal, lalu di sana untuk mengolok-olok merendahkan seseorang. Ini bagaimana ceritanya? Coba kalau kita lihat, video sudah beredar dari kemarin di media sosial. Bahkan hari ini si Miftah sendiri sudah menyampaikan minta maaf, lalu datang ke rumah Pak Son Haji sang penjual es teh. Sepertinya memang sudah selesai. Tapi yang ingin saya bahas adalah bagaimana seorang penceramah yang seharusnya dia diundang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, lalu kemudian dia harusnya bisa menuntun orang-orang untuk ke arah yang lebih baik, tapi dia sendiri tidak mencontohkan itu. Adabnya nggak ada. Sebetulnya kan video ini sudah beredar sudah sejak lama. Kegiatan ini, acara ini terjadi pada tanggal 20 November yang lalu. Kemudian diposting di YouTube itu tanggal 21 November, sehari setelahnya. Tapi baru viral kemarin. Kenapa? Itu yang menjadi tanya-tanya besar kepada kita semua. Apa yang terjadi? Kenapa kok harus diviralkan kemarin? Nah, kenapa saya bilang untuk mendatangkan seorang Miftah ini sangat mahal? Ini kan juga beredar kemarin di media sosial, di-spill oleh beberapa orang yang menjadi saksi. Tarifnya itu mahal, bahkan puluhan juta. Itu belum termasuk akomodasi, belum termasuk transportasi, lalu kemudian juga belum termasuk ada para rider yang mengiringinya. Itu katanya juga mendapatkan bayaran yang tidak sedikit, dan itu di luar dari bayaran yang harus dikeluarkan untuk memberikan fee kepada sang penceramah, katanya penceramah ini. Nah itu kan kemudian kalau kita melihat kemarin, konteksnya itu adalah ketika ada seorang penjual es teh yang kemudian berkeliling ketika pengajian itu berlangsung. Nah, si Miftah itu kan kemudian mengatakan bahwa ini hanyalah bercandaan, ini hanyalah guyonan. Nah, sekarang kalau bagi saya, kalau misalkan memang ini guyonan, ya tidak seharusnya ada di sana. Kemudian kalau dia mengatakan, kemudian pemujanya juga mengatakan bahwa Miftah ini sudah biasa melakukan seperti itu. Nah sekarang saya menantang, kalau misalkan memang sudah terbiasa guyon seperti itu, nggak usah jadi penceramah, nggak usah jadi pendakwah, mending jadi komedian aja, kan gitu. Kalau Anda konteksnya guyon, itu tidak akan menyakiti orang, karena orang tahu bahwa Anda sedang guyon, Anda sedang bercanda. Coba kalau kita lihat, bayangkan, para stand up komedian ketika mereka ini merosting seseorang, apakah yang di roasting ini marah? Enggak, karena mereka ini paham bahwa itu adalah konteksnya komedi. Tapi ini Miftah Maulana Habibur Rahman adalah seorang pendakwah, adalah seorang penceramah yang sudah seharusnya memberikan contoh bagaimana menghargai seseorang dimanapun atau kapanpun dia berada. Apalagi sekarang dia berstatus adalah seorang utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan juga fasilitas tempat untuk beragama. Itu sekarang jabatannya. Dan kalau kita melihat, jangankan untuk kerukunan beragama, untuk di lingkungan beragama dia sendiri aja dia nggak bisa seperti itu. Padahal dulu, kalau kita tahu, terutama saya sangat amat mengagumi Miftah ini. Beliau dulu adalah orang yang satu-satunya yang mau melakukan pencerahan, berceramah, memberikan dakwah di lingkungan lokalisasi, di tempat-tempat yang tidak mau didatangi oleh penceramah yang lain. Mungkin para penceramah yang lain atau pendakwah yang lain merasa jijik atau najis untuk datang ke sana.
Sementara Miftah Maulana Habibur Rahman, setahu saya satu-satunya orang yang mau melakukan itu, memberikan pencerahan, lalu memberikan wejangan kepada para pelaku dosa ini yang sebetulnya mereka juga mungkin terpepet masalah ekonomi atau kejadian yang bagaimana kita nggak tahu, tapi yang jelas dia berusaha untuk menyadarkan orang-orang ini bahwa jalan yang kalian ambil adalah salah. Itu dulu saya kagum. Tapi semakin kesini, semakin dia kemudian dekat-dekat dengan dunia politik, kok semakin kesini, semakin kesono. Pernyataannya itu semakin aneh-aneh. Bahkan kalau kita melihat kemarin ketika kampanye Pilpres, terlihat beberapa video ketika dia membagi-bagikan uang, meskipun bukan uangnya sendiri, disediakan oleh tuan rumah. Itu kan seolah-olah seperti menghina kita semua, kemudian melecehkan akal sehat kita bahwa ini loh, saya punya uang, saya punya kuasa, kan seperti itu. Dan kalau yang dilakukan kemarin ketika melecehkan seorang penjual es yang bernama Pak Son Haji ini, di media sosial ini juga beredar, para pembelanya itu mengatakan bahwa konteksnya pada waktu itu adalah kondisi hujan. Nah, mungkin ketika kondisi hujan, si Pak Son Haji penjual es ini berkeliling untuk menawarkan dagangannya berlalu lalang di depan panggung, itu mungkin yang mengganggu si Miftah Maulana Habibur Rahman ini. Kemudian dia mengeluarkan jokes itu seolah-olah ingin menyindir, kemudian seolah ingin memberikan pelajaran kepada dia, dan akhirnya mempermalukan Pak Son Haji itu di hadapan puluhan atau mungkin ratusan ribuan jamaah pengajian itu. Padahal seharusnya sebagai seorang penceramah, sebagai seorang pemuka agama, waktu itu adalah waktu yang tepat bagi dia untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Misalkan, ini kan konteksnya ketika waktu itu hujan, kemudian Pak Son Haji ini berkeliling menjajakan minuman atau es teh itu. Kalau sebagai seorang penceramah, mungkin bagi saya, mungkin ini adalah satu kesempatan untuk memberikan pemahaman atau memberikan contoh kepada masyarakat yang ada di sana. Misalkan begini, coba lihat sekarang, ini kan lagi hujan, tapi bapak yang ada di sana itu sedang menjual es, berusaha menjajakan dagangannya. Karena apa? Karena beliau yakin bahwa pemberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi meskipun kondisi panas, kondisi hujan, beliau tetap berusaha, nanti rezeki Allah yang mengatur. Nah, karena beliau sudah berusaha, maka saya bergerak hati saya, nih saya borong. Kan seharusnya begitu. Itu bisa untuk jadikan contoh kepada seluruh jamaah pengajian. Seharusnya begitu. Nah, kok jadi pinteran saya daripada Miftah? Kan seharusnya begitu. Bukan malah mengolok-olok, kemudian menghina, merendahkan derajat orang lain yang mungkin dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang itu. Bahkan kalau kita melihat videonya kemarin, menyakitkan ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya justru ketawa terbahak-bahak menertawakan apa yang jokes yang dilemparkan oleh Miftah. Tapi bagi saya itu bukan jokes, itu adalah sebuah hinaan. Meskipun sekarang pada hari ini Miftah sudah meminta maaf, kemudian datang ke rumah Pak Son Haji, entah apa yang mereka bicarakan atau mungkin juga memberikan bantuan, memberikan santunan. Tapi yang jelas pada hari ini donasi yang terkumpul sudah puluhan juta kepada Pak Son Haji. Bahkan seorang ustadz juga memberikan umroh gratis ketika nanti di awal bulan Ramadan. Ini kan berkah yang luar biasa. Jadi pada saat ini sekarang, kalau bagi saya mungkin kalau misalkan memang Miftah ini merasa bahwa dia karakternya seperti itu guyonan yang katakanlah sudah terbiasa dilakukan. Ya kalau memang mau guyon silakan guyon. Tapi kan nggak kelewat batas itu. Kalau memang mau kelewat batas, ya nggak usah jadi penceramah, jadi komedian aja. Orang nggak akan sakit hati dengan guyonan Anda. Kan seperti itu. Jadi harus ada porsinya masing-masing. Apalagi kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, juga beredar video ketika Miftah ini mengguncang-guncangkan kepala istrinya, yang katanya juga bercanda. Tapi itu kan juga mempermalukan seorang wanita. Apalagi ini istrinya di depan publik, di depan khalayak, ini kan nggak cocok. Tapi kalau dia merasa sekarang ini adalah sebuah guyonan, jadi jangan salahkan masyarakat sekarang kalau seluruh masyarakat Indonesia juga menjadikan Anda sebagai bahan guyonan, termasuk saya. Nah, kalau dengan seperti ini, akhirnya saya teringat dengan postingan dari Fufu Papa di tahun 2014 lalu. Dia memposting seperti ini. Gila,
teman-temannya pada nggak beres semua. Setuju ya? Kalau gitu mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Adab di atas ilmu.